Sudah masuk ke fase generatif. Ciri-cirinya baru kita lakukan pemupukan generatif. Menggunakan Excel Brick pada fase generatif ini ada dua cara. Kita akan contohkan cara memangkas pembuahan. Ini penjarangan buah ini bisa sampai 50% ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, tetap semangat hijaukan bumi. Pada video kali ini kita akan membahas tentang perawatan pada fase generatif. Nah, video ini kita buat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan pemirsa Lapak Bibit di TikTok maupun di YouTube yang menanyakan tentang bagaimana sih perawatan di fase generatif. Nah, apa aja yang akan kita bahas pada fase generatif? Yang pertama kita akan membahas tentang pemupukan fase generatif baik di tambulapot maupun di lahan. Kemudian yang kedua kita akan membahas tentang penyemprotan hama dan penyakit pada fase generatif. Yang ketiga kita akan membahas tentang pemangkasan. Baik pemangkasan Excel Brick pada saat pemupukan ataupun pemangkasan pembuahan. Untuk mengetahui bagaimana cara perawatan tanaman anggur pada fase generatif, tonton terus videonya sampai akhir. Baik pemirsa Lapak Bibit, sebelum kita masuk kepada pemupukan, perlu diketahui ciri-ciri tanaman anggur yang sudah masuk ke fase generatif. Nah, ini di sebelah saya ada tambulapot anggur, variannya varian Epres, ya kan? Ini dia sudah masuk ke fase generatif. Ciri-cirinya, batang tersiernya sudah berwarna kecoklatan, ya kan? Bisa sebagian saja yang sudah kecoklatan. Ukurannya sudah sebesar sedotan atau pensil dan panjangnya sudah kira-kira 9 mata bat atau 9 ruas. Jadi kalau kita hitung dari bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, ini udah lebih dari 9 ruas atau 9 buku atau 9 mata bat. Nah, ketika tanaman anggur sudah seperti ini, dia sudah masuk ke fase generatif dan kita akan beralih dari pemupukan vegetatif ke pemupukan generatif. Pertama-tama setelah berakhir fase pemupukan vegetatif, kita berikan asam humat sebelumnya. Jadi kita aduk kira-kira 4 sampai dengan 5 liter air. Kemudian kita berikan setengah sendok makan asam humat, diaduk dengan air 5 liter. Kita berikan pada tanaman setelah 1 minggu selesai fase pemupukan vegetatif. Nah, setelah itu kita tunggu 1 minggu sampai 10 hari, baru kita lakukan pemupukan generatif. Untuk pemupukannya sendiri, yang paling umum dipergunakan menggunakan MKP, kemudian KNO3 putih, dan boron. Jadi ini cara yang paling umum dipergunakan untuk pemupukan fase generatif. Pertama-tama kita siapkan airnya dulu sebanyak 4 sampai 5 liter untuk tanaman di tambulapot. Nah, ini 2 liter ya. Kita akan buat menggunakan 4 liter air. Oke, ini 2 liter. Sudah 4 liter air. Sekali lagi saya sampaikan, ini kita berikan pemupukan generatif pada tanaman di dalam pot ya. Tepatnya pada saat ini kita akan berikan pada tanaman yang berada di dalam pot ukuran 60. MKP-nya kita berikan 2 sendok makan. 1. Ini kalau kita gramkan 2 sendok makan kira-kira sekitar 25 gram. Kemudian KNO3 putihnya juga sama, 2 sendok makan. Kemudian boronnya setengah sendok makan saja. Selanjutnya kita aduk sampai rata pupuk ini. Pupuk ini kita berikan sebanyak 4 kali setiap 1 minggu sekali.
Nah, ini setelah rata, kemudian kita siram kepada media tanam pohon yang akan kita lakukan pemupukan. Supaya lebih mudah, kita tuang lagi ke gelas takar. Ini kita siram merata pada media tanam. Demikian cara pemupukannya. Pemupukan ini kita lakukan sebanyak 4 kali setiap 1 minggu sekali. Nah, setelah pemupukan ini kita tidak lakukan lagi penyiraman. Jadi penyiraman kita lakukan seminggu sekali berbarengan dengan pemupukan. Jadi sebelum kita pupuk tadi medianya sudah basah, sudah kita siram dulu sebelumnya. Setelah itu kita pupuk, ya kan? Setelah dipupuk kita tidak siram lagi sampai ketemu pemupukan seminggu berikutnya. Kita lakukan itu sebanyak 4 kali secara berulang. Setelah pemupukan yang keempat, kita tidak lakukan lagi penyiraman selama 1 minggu. Setelah 1 minggu kita siram basah media tanamnya, kemudian tunggu 1 hari, besoknya baru kita lakukan pemangkasan pembuahan. Selanjutnya kita akan melakukan pemupukan generatif pada pohon yang kita tanam langsung di tanah atau di grounding. Nah, untuk airnya sendiri, kita di lapak bibit biasanya ini sebanyak kira-kira 10 liter. Nah, ini kan ember ini 20 liter ya. Nanti kita isi sampai setengahnya. Nah, ini sudah kira-kira 10 liter ya, airnya 10 liter. Untuk pupuknya sendiri sama ya, kita menggunakan MKP, kemudian KNO3 putih, dan boron. Dosisnya saja yang kita tambahkan jadi 2 kali lipat. Nah, sama seperti tadi, sebelum masuk ke pemupukan generatif atau setelah pemupukan vegetatif, kita berikan dahulu asam humat setelah 1 minggu selesai pemupukan vegetatif, kemudian tunggu 1 minggu atau sampai dengan 10 hari, baru kita lakukan pemupukan generatif. MKP-nya kita berikan 4 sendok makan. Kemudian KNO3 putihnya juga 4 sendok makan. 2, 3, 4. Kemudian boronnya kita berikan 1 sendok makan. Setelah itu kita aduk sampai rata. Oh ya, nanti pas pemupukan yang keempat atau yang terakhir, kita campurkan kembali asam humat ya. Nanti warnanya jadi hitam. Asam humatnya kira-kira setengah sendok makan. Tujuannya supaya sisa-sisa dari pemupukan generatif kita bisa dimakan secara maksimal oleh tanaman. Kita aduk sampai rata. Nanti kita akan lihat ciri fisiologis tanaman, apakah dia sudah siap kita lakukan pemangkasan pembuahan. Setelah itu langsung nih, ini pohon anggur Angelica jenisnya,
atau variannya. Ini ciri-ciri fisiknya dia sudah siap ya untuk kita lakukan pemupukan generatif, di mana cabang tersiernya sudah minimal 9 ruas atau sampai dengan 12 ruas semua, rata semuanya. Kemudian warnanya sudah kecoklatan, ukurannya sudah sebesar sedotan atau pensil. Jadi ini sudah sangat siap sekali untuk kita lakukan pemupukan generatif. Selanjutnya pupuknya kita siramkan pada media tanam seukuran akar-akar pohon anggur ini telah sampai. Jadi radiusnya kita perkirakan seukuran tanaman anggur ini akarnya sudah sampai. Nah, kenapa juga airnya lebih banyak ketimbang tadi di pot ya, tambula pot? Karena memang ketika di lahan itu perakarannya pasti jangkauannya akan lebih luas. Tidak terbatas seperti ketika kita tanamnya di pot. Makanya kita memerlukan air yang dengan jumlah yang lebih banyak dan pupuknya juga jumlahnya lebih banyak. Demikian cara pemupukan generatif pada tanaman anggur yang kita tanam langsung di lahan. Nah, setelah pemupukan ini kita lakukan pemupukan lagi sebanyak 3 kali. Jadi selama 1 bulan kita pupuk 4 kali, setiap 1 minggu sekali. Setelah pemupukan yang terakhir, tunggu 1 minggu, kemudian kita siram, besoknya baru kita lakukan pemangkasan pembuahan. Perawatan selanjutnya yaitu penyemprotan hama dan penyakit. Untuk penyemprotan hama dan penyakit pada tanaman anggur pada fase generatif sama seperti penyemprotan hama dan penyakit pada fase vegetatif. Kita menggunakan 2 pestisida. Yang pertama Abasel sebagai insektisidanya, kemudian Amistartop sebagai fungisidanya. Kita semprotkan setiap 1 minggu sekali. Dosisnya setiap 1 liter air 1 sampai dengan 2 tetes Abasel dan 1 sampai dengan 2 tetes Amistartop. Perawatan selanjutnya yaitu pemangkasan rutin atau Excel break pada saat kita melakukan pemupukan generatif. Untuk pemangkasan rutin atau Excel break pada fase generatif ini ada 2 cara yang umum dilakukan oleh para pecinta tanaman anggur. Nah, yang pertama, kita tetap menyisakan tunas air pada setiap buku atau ruasnya. Nah, ini di setiap buku ini tetap kita sisakan tunas air, tapi apabila dia keluar daun muda kita buang, hanya sisakan 1 daun. Nah, ini juga sama, kita buang, ini kita buang. Nah, ini contohnya nih, ini sudah pernah dibuang tapi dia tumbuh lagi, kita buang lagi. Jadi yang dipertahankan hanya 1 daun pada tunas air dan 1 daun utama. Kita lakukan ini terus sampai selesai dengan pemupukan generatif. Nah, untuk cara yang kedua, pada cabang tersier semua tunas airnya kita buang. Semua tunas air pada cabang tersier kita buang. Hanya kita sisakan 1 atau 2 tunas air di bagian depan saja. Nah, tujuannya tunas air yang ini agar mata bat yang ada di belakang ini tidak pecah. Makanya kita biarkan 2 tunas air ini dibiarkan tumbuh. Nanti biasanya kalau sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 baru kita pangkas. Jadi setelah 7 ruas kita pangkas. Ini boleh 1, boleh 2 menyisakannya. Jadi Excel breaknya kita lakukan pada tunas air yang bagian depan saja. Misalnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini setelah 7 kita buang sini. Ini juga ada bunga PHP kita buang. Jadi apabila ada tumbuhan baru di sini nanti di Excel break. Ini juga sama di Excel break.
Perawatan selanjutnya adalah pemangkasan pembuahan. Pemangkasan pembuahan kita lakukan setelah kita melakukan pemupukan generatif sebanyak 4 kali. Kemudian kita tunggu 1 minggu sesudahnya tanpa perlu kita siram pohonnya. Setelah 1 minggu kita siram basah, besok paginya kita bisa lakukan pemangkasan pembuahan. Nah, ini contohnya, kita akan contohkan cara memangkas pembuahan. Kita pilih matabat paling potensial, dia yang akan kita jadikan paling depan. Ini Bang Samsu sebelah sini nih, bisa dilihat. Nah, ini matabat yang paling besar. Kita potong di sini. Bagian depannya kita buang. Ini kita buang. Ini bisa kita jadikan sebagai entres untuk grafting ya. Nah, kemudian 3 daun yang paling depan ini kita buang. Daun yang belakangnya kita sisakan. Semuanya nanti kita akan pangkas seperti ini. Ini juga sama, kita pangkas. Kita pilih matabat yang paling potensial. Kemudian ini juga sama. Kita lihat ini matabatnya yang paling potensial. Kita pilih di sini. Kita pangkas. 3 yang paling depan kita kosongin, yang belakang kita biarkan saja. Terus semuanya dipangkas ya. Nah, kalau ini sudah ada nih bunganya, maka ini dibiarkan nih. Ini sudah keluar bunga, yang itu juga Mas Samsu udah keluar bunga, Mas Samsu. Setelah kita melakukan pemangkasan pembuahan keseluruhan, kemudian kita lakukan penyemprotan fungisida dan insektisida secara keseluruhan agar tunas-tunas nanti yang tumbuh itu dia tidak terserang hama dan penyakit. Ini bisa kita lihat yang sudah kita pangkas, Mas Samsu. Ini sudah sekitar 1 minggu lebih yang lalu ya, sekitar 10 hari yang lalu, dan dia sudah keluar membawa bunga. Ini tadi kita pangkas semua. Ini juga bisa dilihat, ini sudah bawa bunga juga. Ini juga sama, sudah bawa bunga. Ini dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dari 9 cabang tersier kita harapkan masing-masing membawa 2 dompol buah. Jadi ini nanti insya Allah akan ada 18 klaster buah anggur. Kemudian ini kita bisa lihat juga contoh yang sudah kita pangkas dan sudah jadi beri. Ini bisa kita lihat. Nah, ini varian akademik, sudah kita pangkas sekitar 1 bulan yang lalu, lebih lah ya, 1 bulan 1 minggu ini. Ini sudah jadi beri semua, ini ada sekitar 40 dompol. Semuanya ada sekitar 40 dompol, ada di sebelah sini juga ada, Mas Samsu. Ini juga ada nih. Jadi seperti itu cara pemangkasan pembuahan. Kemudian setelah ini kita lakukan tetap perawatan. Terutama ketika buah masih kecil seperti ini, kita lakukan penyemprotan insek dan fungi secara rutin. Sebaiknya untuk penyemprotan buah kita menggunakan insek yang berbahan dasar air, misalnya seperti Confidor, atau juga bisa menggunakan funginya pakai Amistartop. Nah, setelah ini keluar bunga dan buah, kemudian kita tetap melakukan Excel break ya. Excel break ini seperti ini. Ini jadi tunas air pada cabang tersier. Setelah buah ini kita lakukan pemangkasan. Kita hanya sisakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Minimal 7. Nah, ini masing-masing ada 2 daun, jadi ada 14 daun nih. Nah, ini semua kita sisakan. Kalau ada tunas air yang keluar baru di sini, kita lakukan Excel break, kita buang. Kita hanya sisakan, pertahankan 1 daun seperti ini ya. Bagusnya nih. 1 daun utama dan 1 daun pada tunas air. Itu. Nah, ini yang seperti ini nih, dia keluar baru nih pucuknya. Ini kita buang aja tunasnya nih.
Ah, seperti ini, kita pertahankan ini. Nah, untuk perawatan buah, kita harus melakukan penjarangan. Contohnya seperti ini. Ini buah-buah yang kecil yang ada di bagian dalam, kita buang ya. Kita buang supaya buah yang kita pelihara itu hanya buah-buah yang akan tumbuh besar secara maksimal. Ini penjarangan buah ini bisa sampai 50% ya. Ini seperti ini, kira-kira contoh penjarangannya. Nanti kita akan lakukan penjarangan satu kali lagi setelah ukuran beri lebih besar dari ini. Sekitar 1 minggu atau paling lama 2 minggu dari sekarang kita lakukan penjarangan kembali. Yang ini mas nih, yang udah saya jarangin. Demikian tadi cara perawatan tanaman anggur pada fase generatif. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Tetap semangat, hijaukan bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.